Suatu hari, dikisahkan sebuah peristiwa yang membuat seluruh Baghdad menjadi bahan bisik-bisik. Tahukah kalian, pernahkah kamu mendengar tentang seorang wanita biarawati asing yang kabarnya pernah berbicara sembrono tentang kitab suci kaum muslim? Bukan sekadar kontroversi biasa, tetapi cukup membuat para ulama sampai harus menutup buku mereka dan menatap langit, bertanya-tanya siapa yang berani mengundang badai seperti itu. Kabar kedatangannya menyebar cepat seperti angin musim panas. Ia berjalan masuk ke kota sambil membawa gulungan catatan, dengan keyakinan bahwa ia siap menantang siapapun dalam perdebatan terbuka. Penduduk pun mulai berkerumun di sudut-sudut pasar, membicarakan hal ini dalam suara yang diturunkan setengah nada, seakan takut kabar itu menetes sampai telinga istana. Namun tentu saja, tidak ada yang bisa mencegah berita sebesar ini mencapai telinga khalifah. Dan ketika nama Abu Nawas ikut disebut, bukan sebagai sumber keresahan, tetapi sebagai harapan satu-satunya, barulah kota itu mulai tenang sedikit. Orang-orang mengatakan, jika ada yang mampu meredam panasnya perdebatan tanpa menyalakan permusuhan, itu hanya Abu Nawas. Tetapi mereka juga tahu satu hal, Abu Nawas tidak akan dipanggil kecuali situasinya benar-benar genting. Kehadiran wanita itu bukan sekadar kedatangan seorang tamu. Ia membawa gelombang yang siap mengguncang keseimbangan Baghdad. Sementara itu, para penjaga istana mulai memperhatikan kerumunan yang tumbuh di sepanjang jalan menuju Balairung. Ini tanda bahwa cerita yang akan kita dengar bukan cerita biasa. Suara langkah para utusan istana terdengar dari kejauhan, melintasi jalan-jalan sempit. Mereka mencari satu orang, satu sosok yang selalu terlihat santai tetapi pikirannya lebih tajam dari pedang manapun. Mereka mencari Abu Nawas, dan itu berarti sebuah undangan besar sedang menantinya. Inilah permulaan dari sebuah perjalanan panjang yang akan mempertemukan kecerdikan dengan tantangan, adab dengan keberanian, dan kebijaksanaan dengan ketegangan yang akan segera muncul di hadapan seluruh negeri. Pada pagi berikutnya, ketika matahari baru memantulkan cahaya keemasan di kubah-kubah Baghdad, suasana kota itu terasa lain. Udara masih sejuk, tetapi ada ketegangan samar yang bergerak bersama angin. Para pedagang membuka kios lebih cepat dari biasanya, bukan karena ingin menjual barang lebih banyak, tetapi karena ingin memastikan diri mereka berada di posisi yang tepat untuk melihat apapun yang mungkin terjadi hari itu. Di pusat kota, berdiri istana khalifah, bangunan megah dengan gerbang tinggi dan lorong yang bergema. Disinilah semua persoalan besar biasanya ditimbang, dan tepat di dalam balairung utamanya, telah disiapkan tempat untuk dua tamu. Satu yang terkenal dengan kelunakan lidahnya, satu lagi dengan ketajaman hati dan kecerdikan yang tak tertandingi. Abu Nawas tiba dengan langkah santai, jubahnya berkibar ringan, seakan ia datang bukan untuk menghadapi sebuah perdebatan yang bisa meledakkan amarah satu kota, melainkan hanya untuk menghadiri undangan makan siang. Namun matanya, seperti biasa, menangkap detail-detail kecil, wajah para penjaga yang tegang, sorot penasaran para pelayan, dan bisik-bisik di antara menteri yang duduk tidak jauh dari singgasana. Di sisi lain ruangan berdiri wanita biarawati itu. Usianya sekitar 40-an, dengan mata yang tajam seperti sedang menilai setiap sudut ruangan. Ia tidak tampak takut, tidak pula gelisah. Ia berdiri tegak dengan tangan menggenggam gulungan catatan. Tanda ia datang bukan untuk mendengar, tetapi untuk menantang. Sikapnya menunjukkan bahwa ia menganggap kedatangannya penting, seakan ia membawa misi yang harus ia buktikan, bukan sekadar berbicara. Sang khalifah duduk dengan tenang, tetapi dari gerakan jarinya yang mengetuk lengan kursi, jelas terlihat bahwa beliau memikirkan konsekuensi dari semua ini. Jika pertemuan ini tidak dijaga dengan bijak, salah satu pihak bisa tersinggung dan keadaan bisa berubah menjadi kekacauan. Tetapi jika berhasil, ini bisa menjadi pelajaran besar bagi seluruh negeri. Para menteri, penasihat, dan ulama duduk berbaris di sisi ruangan. Suasana hening seakan semua menunggu satu hal, siapa yang akan berbicara lebih dulu. Dan di tengah keheningan itu, terdengar langkah halus Abu Nawas maju mendekati posisi yang disediakan untuknya. Dengan dua tokoh penting telah berada di tempatnya, Abu Nawas dan sang biarawati, udara seakan menegang. Semua tahu, kata-kata pertama yang keluar akan menambahkan ketegangan perdebatan mereka. Begitu semua orang telah duduk, suasana balairung perlahan mengeras. Tak ada suara selain embusan napas para hadirin. Sang khalifah menatap wanita biarawati itu dengan tenang, memberi isyarat bahwa inilah waktunya ia menyampaikan maksud kedatangannya. Dan tanpa menunggu lebih lama, ia membuka gulungan catatannya.
Dengan suara yang terukur namun penuh keyakinan, ia berkata, "Aku datang dari jauh karena ingin memahami kitab kalian. Namun ada bagian-bagian yang menurutku tidak selaras dengan logika yang aku kenal." Para menteri bergeser gelisah. Para ulama menunduk menjaga adab. Abu Nawas hanya mengangkat alis, tenang seperti permukaan sungai di musim semi. Wanita itu melanjutkan, "Aku pernah mengutarakan pertanyaan ini di negeriku, tetapi tidak ada yang mampu memberi jawaban yang membuatku benar-benar mengerti. Maka aku ingin mendengar langsung dari orang yang katanya paling lihai menjelaskan sesuatu dengan cara sederhana." Matanya menatap tepat ke arah Abu Nawas. Seorang menteri yang sedari tadi tampak tidak sabar, tiba-tiba berdiri. Suaranya meninggi, "Berhati-hatilah dengan kata-katamu, wahai wanita. Di negeri ini orang menjaga adab terhadap hal yang suci." Khalifah segera mengangkat tangan, menahan amarah yang mulai membara. "Duduklah, Menteri Fadl." Semua kembali sunyi. Wanita itu menundukkan kepala sedikit, bukan sebagai tanda merendah, melainkan menunjukkan bahwa ia memahami ketegangan tersebut. Ia berkata, "Aku tidak ingin menghina. Aku hanya merasa ada hal-hal yang menurut pemahamanku bertentangan. Jika aku salah, tunjukkan letaknya." Suasana makin berat, seakan udara di dalam ruangan menjadi lebih padat. Beberapa penasihat kerajaan mulai saling berbisik, mempertanyakan apakah percakapan ini akan berakhir damai atau justru menyalakan api baru di Baghdad. Dan di tengah ketegangan itu, sang khalifah menatap Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya dengan suara rendah, "engkaulah yang kupanggil untuk menjawab kegelisahan ini, bukan dengan amarah, tetapi dengan hikmah." Abu Nawas mengangguk pelan. Ia maju satu langkah, tangan belakang punggung, dan menatap sang biarawati dengan sorotan yang tidak menghakimi, tapi juga tidak tunduk. Sebuah tantangan yang bukan hanya menguji kecerdikan, tetapi juga ketenangan jiwa. Dan tanpa perlu diberi aba-aba, Abu Nawas bersiap membuka mulutnya, menyusun jawaban pertama yang akan memecah ketegangan, sekaligus memulai respon sang wanita biarawati. Abu Nawas mengambil satu langkah maju, cukup untuk membuat seluruh ruangan fokus kepadanya. Ia menarik napas pelan, lalu mengusap jenggotnya seakan sedang mengatur kata-kata di dalam kepalanya. Tidak ada ketegangan di wajahnya, hanya ketenangan yang membuat orang-orang di Balerung seperti diberi ruang untuk bernapas kembali. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Wahai tamu dari negeri jauh, pertanyaanmu sah. Tidak ada yang salah dengan ingin memahami sesuatu secara utuh." Ia menunduk sedikit sebagai bentuk penghormatan, lalu melanjutkan, "Tetapi sebelum kita membahas apapun, izinkan aku bertanya satu hal terlebih dahulu. Apakah engkau membawa pikiran untuk memahami, atau membawa penilaian yang sudah engkau kunci rapat-rapat?" Wanita itu terperangah sesaat. "Aku datang untuk mencari jawaban," jawabnya. "Jika ada yang bisa menjelaskan dengan baik, aku siap mendengar." Abu Nawas tersenyum kecil, senyum yang selalu muncul sebelum ia melontarkan sesuatu yang tak terduga. Ia menoleh kepada pelayan dan meminta segelas air. Pelayan itu dengan sigap maju, tangan sedikit bergetar karena tegangnya suasana. Abu Nawas mengambil gelas itu dan mengangkatnya sedikit. "Lihatlah gelas ini," katanya. "Airnya bening. Jika seseorang menatapnya dengan hati yang jernih, ia akan melihat kejernihan itu. Tapi jika seseorang menatapnya sambil mengguncang gelasnya, air akan terlihat keruh, padahal airnya tidak pernah berubah." Wanita itu mengerutkan dahi tipis-tipis. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab dengan nada jenaka halus. "Kadang-kadang masalahnya bukan pada airnya, tetapi pada tangan yang terlalu gemetar saat memegangnya." Ia lanjut berkata, "Engkau membaca kitab kami sebagian kecil, lalu menilai keseluruhannya. Itu seperti masuk ke rumah orang hanya sampai teras, lalu menyimpulkan semua ruangan di dalam gelap. Bagaimana mungkin sesuatu terlihat terang bila engkau sendiri tidak melangkah lebih jauh?" Wanita itu terdiam, memikirkan kata-kata itu. Abu Nawas kemudian bergerak mendekat sambil berkata, "Dan engkau berkata menemukan ketidaklogisan. Boleh saja, tetapi logika tidak selalu terpenuhi oleh potongan yang terpisah dari keseluruhan. Seperti melihat ayat tunggal, lalu mengabaikan konteksnya, waktu turunnya, atau tujuannya." Ia mengangkat gelas air lagi. "Kembalikan dulu ketenangan di tanganmu, baru lihat airnya. Kembalikan dulu ketenangan dalam pikiranmu, baru baca kitab yang ingin engkau nilai." Para ulama mengangguk perlahan, kagum pada cara Abu Nawas menenangkan suasana tanpa memicu konflik.
Wanita itu akhirnya membuka mulutnya, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. "Jadi kau mengatakan aku perlu melihat dari sudut yang lebih luas?" Abu Nawas mengangguk mantap. "Bukan hanya luas, tetapi juga jernih." Dengan jawaban itu, suasana balairung mulai berubah. Ketegangan tidak hilang sepenuhnya, tetapi arahnya sudah bergeser. Orang-orang kini menatap Abu Nawas dan sang biarawati sambil menahan napas, sebab mereka tahu, setelah ini, tantangan yang lebih besar akan muncul. Setelah suasana mulai mereda, sang biarawati kembali menggenggam gulungan catatannya. Sorot matanya berubah, tidak sekeras sebelumnya, tetapi masih penuh keinginan untuk mencari kepastian. Ia melangkah setengah maju, menandakan bahwa ia belum puas dengan jawaban Abu Nawas. Dengan suara yang lebih tegas, ia berkata, "Baik, Abu Nawas, jika benar pemahamanku kurang luas, tunjukkan padaku satu hal saja. Satu alasan yang membuat kitab kalian dianggap cahaya, sesuatu yang bisa diterima akal manapun." Seluruh ruangan kembali hening. Para menteri bersandar ke depan, para ulama menahan napas, dan khalifah menatap Abu Nawas dengan penuh harap. Ini bukan pertanyaan kecil, ini permintaan pembuktian, langsung, jelas, dan tanpa ruang untuk berkelit. Abu Nawas menutup matanya sebentar, seperti sedang mendengarkan sesuatu dari dalam hatinya. Kemudian ia mengangguk kecil, seolah menemukan titik yang tepat. Ia meminta pelayan mengambilkan lampu minyak kecil yang diletakkan di dekat pilar ruangan. Lampu itu dinyalakan, menghasilkan nyala lembut yang menari pelan. Abu Nawas mengangkatnya setinggi dada dan berkata, "Perhatikan cahaya ini." Wanita itu menatap lampu itu tanpa berkedip. Abu Nawas mendekatkan lampu itu perlahan ke arah wajahnya. "Cahaya ini," katanya, "tidak pernah berubah. Ia sama, baik engkau mendekat maupun menjauh. Yang berubah hanyalah caramu memandangnya." Ia kemudian memindahkan lampu itu sedikit ke arah sang biarawati. "Jika engkau mendekat terlalu dekat, engkau akan silau. Jika engkau terlalu jauh, engkau tidak melihat apa-apa. Dan jika engkau menutup mata, engkau akan berkata bahwa cahaya itu tidak ada." Beberapa hadirin spontan mengangguk, tersentuh oleh makna yang mulai mereka pahami. Abu Nawas melanjutkan, "Begitu pula kitab kami. Ia tidak pernah memaksa siapapun untuk percaya. Ia sekadar menerangi, masalahnya bukan pada cahayanya, tetapi pada jarak di mana seseorang berdiri." Ia menatap sang biarawati dengan lembut namun mantap. "Engkau datang dari negeri jauh dengan mata lelah oleh prasangka, maka wajar jika engkau melihat bayangan, bukan cahaya." Wanita itu terdiam, wajahnya tampak berubah pelan. Dari keras, menjadi seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang tidak ia sangka. Para menteri saling pandang. Bahkan khalifah sedikit menopang dagunya dengan rasa kagum. Sang biarawati akhirnya berkata lirih, "Jadi bukan kitabnya yang bertentangan, tetapi cara pandangku yang sempit?" Abu Nawas tersenyum. "Cahaya tidak pernah salah tempat. Manusialah yang kadang berdiri di posisi yang salah." Ruangan bergemuruh pelan oleh gumaman takjub. Beberapa ulama menundukkan kepala, mengakui kedalaman jawaban itu. Bahkan Menteri Fadl, yang sejak awal paling tegang, hanya bisa menghela napas panjang sambil menggeleng pelan, kagum namun tak mau menunjukkannya terlalu jelas. Dengan satu kalimat sederhana, Abu Nawas berhasil membalik seluruh ketegangan menjadi pemahaman baru. Dan para hadirin tahu, apa yang akan ia simpulkan setelah ini pasti membawa hikmah yang lebih dalam. Begitu debat selesai, ruangan kembali tenang. Mantan biarawati itu menatap Abu Nawas dengan wajah yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. Bukan karena kalah, tapi karena dia sadar satu hal. Selama ini dia menyerang sesuatu yang sebenarnya belum pernah dia pahami secara utuh. Abu Nawas berdiri, merapikan sorbannya. "Ilmu itu bukan senjata untuk menusuk keyakinan orang," katanya. "Ilmu itu cahaya, dan cahaya nggak pernah memaksa siapapun. Dia hanya menunjukkan jalan." Wanita itu menghela napas panjang. "Aku mungkin terlalu terburu-buru menilai," ujarnya pelan. "Bukan cuma menilai," Abu Nawas menimpali. "Kau berperang dengan bayanganmu sendiri. Kalau mau mengkritik Al-Quran, pahami dulu isinya. Kalau mau bicara soal kedalaman, tengok dulu sumurnya." Raja yang sejak tadi mengamati langsung ikut bicara. "Abu Nawas, kau lagi-lagi membuat istana ini gaduh tapi berakhir adem." Abu Nawas menunduk kecil.
Yang gaduh itu bukan kata-kata saya, Baginda. Yang gaduh itu ego manusia. Mantan biarawati itu akhirnya berdiri. Terima kasih atas penjelasanmu. Aku datang dengan amarah, pulang dengan pekerjaan rumah. Abu Nawas tersenyum tipis. Amarah bikin suara keras, tapi kebenaran butuh kepala dingin. Dengan itu debat selesai, tanpa teriakan, tanpa penghakiman. Hanya satu pelajaran, orang yang merasa paling benar biasanya justru yang paling butuh belajar. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.